Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa sahabat porang. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk semua pemirsa sahabat porang yang sedang menjalankan ibadah puasa, pemirsa ya. Pemirsa, sambil ngabuburit, sambil menunggu tibanya waktu berbuka puasa, pemirsa, saya ingin mengajak pemirsa untuk melihat kegiatan saya. Kali ini pemirsa, saya ingin mencari pohon porang yang terkena penyakit jamur, pemirsa ya, jamur fungi kalau nggak salah namanya, pemirsa ya. Saya akan coba gali ya pemirsa, agar saya tahu dan juga mungkin pemirsa sahabat porang juga ingin tahu apakah setiap pohon porang yang terkena penyakit jamur ia akan langsung berdampak kepada umbi porangnya, pemirsa ya. Jadi saya dan mungkin juga pemirsa sahabat porang mungkin juga ada yang ingin tahu ya, apakah seperti itu. Apakah setiap pohon porang yang terkena penyakit jamur itu akan langsung berdampak kepada umbi porangnya ya pemirsa ya. Jadi agar tidak penasaran pemirsa sahabat porang, saksikan video ini sampai selesai ya pemirsa, agar kita benar-benar tahulah, sehingga nanti apabila para petani porang pemula bisa tahu, bisa mengenali, oh seperti ini ternyata apabila pohon porang terkena penyakit jamur, dampaknya seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu maksud saya pemirsa ya. Baik pemirsa, kita mulai saja dulu pencariannya, dan apabila kita temukan akan saya langsung bongkar dan kita atasi, bagaimana cara mengatasinya lah, kira-kira seperti itu pemirsa ya. Baik, kita mulai saja pencariannya pemirsa. Semoga di sini kita bisa menemukan pohon porang yang terkena penyakit jamur pemirsa ya, biar untuk contoh pembuktian bagaimana sih kalau pohon porang terkena penyakit jamur, apakah akan langsung berdampak kepada umbinya apa tidak, kira-kira seperti itu pemirsa ya. Baik, ini sambil kita cari, kita perlihatkan dulu juga, ini saya menemukan yang seperti ini juga ini pemirsa ya. Wong yang lain sudah dorman, kok ini malah seperti ini pemirsa ya. Masih ada yang seperti ini, padahal yang lain-lainnya ini sudah dorman pemirsa ya. Kita cari dulu pemirsa ya. Mudah-mudahan kita dapatkan pemirsa untuk contoh ya, biar kita semua tahu ya dampaknya seperti apa kalau tanaman porang terserang penyakit jamur fungi. Apakah ia akan langsung berdampak terhadap umbinya apa tidak. Jadi kalau kita sudah tahu kan enak ya, jadi kita bagaimana cara mengatasinya, bagaimana cara memperlakukannya kan. Seperti itulah kira-kira pemirsa ya. Kita belum lihat ini pemirsa ya. Saya belum melihat ada pohon porang yang terkena jamur ini pemirsa. Saya belum melihat ya, jadi kita cari dulu sampai dapat pemirsa. Kalau ada dua ya kita bongkar dua, kalau ada tiga ya kita bongkar tiga-tiganya pemirsa, biar nggak penasaran. Kalau cuma membongkar satu kan rasanya kurang puas lah ya, kurang yakin, kira-kira seperti itu maksud saya pemirsa. Mudah-mudahan pemirsa kita temukan pemirsa ya. Ya hitung-hitung sambil menunggu
tibanya waktu berbuka puasa pemirsa, kita jalan-jalan di kebun porang atau di lahan porang pemirsa, agar tidak terasa nanti tahu-tahu sudah waktunya berbuka puasa. Kira-kira seperti itu pemirsa ya. Jadi hitung-hitung kita sambil menghibur diri lah, agar kita tidak jenuh ya pemirsa ya. Kita belum menemukan ini pemirsa ya. Saya sengaja mencari pohon porang yang terkena penyakit jamur di sini, di lahan yang sengaja tidak begitu terawat ini ya pemirsa ya. Karena ini adalah salah satu lahan yang khusus untuk percobaan, sehingga saya biarkan seperti ini, biar kita tahu dampaknya pemirsa ya. Apabila kita biarkan tidak disiangi, dampaknya seperti apa ya pemirsa. Dampak kepada tanamannya seperti apa, dampak terkena hamanya seperti apa apabila kita tidak siangi pemirsa. Jadi saya sengaja mencarinya di sini, di lahan yang memang sengaja tidak begitu saya rawat, agar kita tahu dampak negatifnya seperti apa, dampak positifnya seperti apa. Kira-kira seperti itu pemirsa ya. Nah, saya belum menemukannya ini pemirsa. Mudah-mudahan kita bisa menemukannya pemirsa ya. Nah ini dia rupanya ada pemirsa nih. Nah ini dia pemirsa. Nah kita temukan pemirsa ini ya. Ini dia pemirsa nih. Ini pohon porang ya. Ini terlihat seperti ini pemirsa ya. Perhatikan baik-baik. Ini pohon porang ini terkena penyakit jamur fungi ini pemirsa ya. Busuk ini ya. Ini busuk ini pemirsa ya. Bisa dilihat batangnya ya. Ini di sini tungkaknya ya pemirsanya, tangkainya di sini pemirsa ya. Baik, kita coba gali pemirsa ya. Ini pemirsa ya, mudah-mudahan ini bisa diperhatikan atau dilihat ini pemirsa ya. Kita gali ya pemirsa, ini adalah pohon porang yang terkena penyakit jamur pemirsa. Sekarang akan saya gali, saya ingin tahu, dan mungkin juga pemirsa sahabat porang juga ingin tahu ya, apakah setiap pohon porang yang terkena penyakit jamur seperti ini akan berdampak langsung apa tidak terhadap umbi porangnya pemirsa ya. Baik, kita coba gali pemirsa. Nah ini sudah saya siapkan alatnya ini pemirsa ya. Cukup modern alatnya ini pemirsa ya. Inilah kita coba gali saja dulu pemirsa ya, biar kita tahu apakah berdampak apa tidak ini terhadap umbi porang pemirsa ya. Pohon porang terkena penyakit jamur, tapi ini tanahnya juga ini pemirsa sepertinya sudah ada dampak-dampak daripada penyakit jamurnya ini pemirsa ya. Sudah ada putih-putihan ini tanahnya pemirsa ya. Artinya memang ini penyakitnya sudah menyebar ini. Penyakitnya sudah menyebar, sudah kronis ini pemirsa ya. Namun tetap akan saya bongkar karena saya penasaran apakah sekronis-kronisnya pohon porang yang terkena penyakit jamur fungi ini akan berdampak langsung apa tidak terhadap umbinya pemirsa ya. Nah, kita gali terus pemirsa. Kita gali pemirsa ya, biar kita tidak penasaran ini. Nah, sudah terlihat ini umbi porangnya pemirsa ya. Nah, kita gali dengan alat yang sangat modern ini pemirsa ya. Wah, ininya sudah seperti ini ya.
tungkainya ya, atau pangkalnya ini pemirsa ya. Pangkal porangnya ini sudah saya dapatkan, ini perhatikan baik-baik, sudah busuk ya. Apakah umbi porangnya juga busuk pemirsa? Mari kita selesaikan dulu penggaliannya pemirsa. Nah ini dia ya, kita jangan ragu-ragu untuk bisa melihat ya, apakah tanaman porang yang sudah terkena penyakit jamur ini akan langsung berdampak apa tidak terhadap umbi porangnya ya pemirsa ya. Wah ternyata besar juga ini umbi porangnya pemirsa ya, lumayan ini, artinya ya porang ini cukup subur tadinya ini, cuman sayangnya ini keburu terkena penyakit jamur ini pemirsa ya. Sangat disayangkan sekali ya, terburu terkena penyakit jamur ini. Nah ini dia pemirsa, nah, bisa dilihat ini pemirsa ya, sudah ada bulat-bulat ini ya, bulat ya. Ini adalah umbi porang pemirsa ya. Kita selesaikan dulu pemirsa ya. Nah, saya ingin istilahnya memberikan informasi yang valid sedikit lah, kira-kira seperti itu ya pemirsa ya. Jadi akan seperti apa ini tanaman porang terkena penyakit jamur, pohonnya sudah busuk ya, sudah enggak karu-karuan, umbinya akan seperti apa dampaknya. Aduh berat juga ini pemirsa ya, bukan berat sih ya, sayang sekali ini pemirsa ya. Ini dia pemirsa, berat sekali ini. Biasanya kalau sudah terkena penyakit jamur seperti itu, kepada umbinya pun sudah bisa dipastikan akan terserang pemirsa ya. Tapi untuk lebih jelasnya ya kita selesaikan dulu lah penggaliannya atau pembongkarannya pemirsa ya, biar tidak penasaran lah. Setelah kita tahu kan baru kita lakukan pengobatan ya pemirsa ya, pengobatan ala saya sendiri ya. Saya tidak pernah pakai obat-obat yang lain kecuali ya obat seadanya saja ya. Aduh, waduh berat juga ini pemirsa. Aduh, berat pemirsa. Aduh, berat sekali ini pemirsa. Bukan berat, apa namanya ya, kuat sekali ini, masih merekat di tanah ini pemirsa ya. Masih merekat di tanah ini. Nah ini dia, aduh belum selesai ini, aduh gimana ini pemirsa ya, berat sekali ini pemirsa. Saya tarik masih cukup kenceng ini, masih cukup kenceng ini pemirsa. Nah, kita gali sampai selesai ya pemirsa ya. Ini dia saya. Nah ini dia pemirsa. Waduh, umbinya sebesar ini pemirsa. Umbinya sebesar ini ya. Nah, sekarang kita periksa terhadap kesehatan daripada umbi ini. Karena pohonnya sudah mati terserang penyakit jamur, maka kita periksa dulu. Nah ternyata pemirsa masih agak bagus ya. Mudah-mudahan bisa dilihat ini ya pemirsa ya. Nah ini masih agak bagus pemirsa ya. Tapi kita terus selidiki dulu sampai semuanya bisa dilihat ya pemirsa ya. Nanti apabila ada yang terkena penyakit kita coba obati pemirsa. Karena kalau menurut melihat daripada pohonnya ini sudah sangat kronis ini ya. Sudah sangat kronis ini. Kita coba bongkar, bersihkan dulu lah ya, kira-kira seperti. Nah ini sudah hampir ini pemirsa ya. Ini bisa dilihat ini pemirsa ya. Nah ini sudah mulai ada yang busuk-busuk ya pemirsa ya. Ini ya, ini sudah mulai ada yang busuk-busuk seperti ini ya pemirsa ya. Nah ini pemirsa bisa dilihat ya. Untung ini keburu saya bongkar, saya gali ini pemirsa. Biasanya kalau umbi porang yang sudah terkena penyakit jamur seperti ini, kita cepat-cepat membongkarnya, insya Allah akan terselamatkan pemirsa, tidak akan busuk semuanya ya. Nah, karena nanti ini pemirsa ya,
eh, umbi porang yang sudah terkena penyakit seperti ini ya, ini ada luka seperti ini pemirsa ya. Ini mudah cara mengobatinya pemirsa, tidak perlu pakai obat-obat ya pemirsa ya. Cukup kita iris saja pemirsa ya. Kita iris saja ininya pemirsa ya. Kita iris, kita buang ya. Lalu yang sisanya kita karantina pemirsa. Insya Allah selamat ini pemirsa ya, tidak akan busuk. Tapi apabila dibiarkan terus-menerus di dalam tanah, tidak dibuang dulu yang sudah terkena penyakit seperti ini, biasanya ya akan merembet terus sampai habis, sampai hancur semua pemirsa. Apalagi kalau musim penghujan. Tapi ini alhamdulillahnya musim hujannya sudah berkurang ya, sehingga ini tertolonglah, sedikit tertolong oleh keadaan cuaca ini pemirsa. Karena hujannya sudah jarang sehingga penyakitnya ini tidak cepat merembet kepada umbinya pemirsa. Ini masih terselamatkan ini pemirsa ya. Ini masih terselamatkan pemirsa. Namun untuk tidak penasaran terus-menerus, kita ini ada satu lagi ini pemirsa ya. Ini ada satu lagi ini ya pemirsa ya. Kita bongkar lagi juga ini biar kita nggak penasaran. Apakah setiap yang berjamur itu akan berdampak kepada umbi apa tidak pemirsa ya. Baik, kita bongkar dulu pemirsa ya. Nah ini kita bongkar ini pemirsa ya. Kita bongkar ya. Nah ini pemirsa. Kita penasaran ini. Kalau sudah kita bongkar, kita sudah tahu penyakitnya, kita akan obati juga pemirsa. Sebab ini apabila dibiarkan berada di dalam tanah terus, umbi porang yang sudah terkena penyakit biasanya nantinya akan busuk pemirsa. Makanya kita harus cepat-cepat melakukan antisipasi ya. Antisipasinya kalau kebiasaan saya adalah ya menggalinya seperti ini pemirsa. Menggalinya, membongkar ya, kemudian kita buang yang sudah terkena penyakit jamurnya ya. Kita iris, kita potong, kita buang umbi porang yang sudah terkena penyakit jamurnya saja pemirsa. Jadi tidak perlu kita buang semuanya pemirsa ya. Kita ambil yang atau kita buang yang terkena penyakit jamurnya saja pemirsa ya. Ini pemirsa, sudah terlihat ya pemirsa ya. Bisa dilihat ini pemirsa ya. Sudah terlihat ini umbi porangnya ini. Sepertinya ini juga sudah terdampak ini ya. Sudah terpapar oleh penyakit jamur ini pemirsa. Makanya ini harus cepat-cepat dibongkar dan kita selamatkan ini pemirsa biar tidak merembet kemana-mana ini ya. Ini dia pemirsa. Aduh, ini agak keras juga ini pemirsa ya. Agak keras juga ini. Nah ini dia pemirsa ya. Umbinya baru sebesar ini pemirsa ya. Kita bersihkan dulu biar terlihat mana yang sudah terkena penyakit dan mana yang belum pemirsa ya. Nah, ini pemirsa ya. Keadaannya sudah seperti ini pemirsa. Sudah ada cairan-cairan yang tidak bagus ini ya pemirsa ya. Ini pemirsa ya. Nah, baik, kita praktekkan bagaimana cara membuang penyakit jamurnya pemirsa. Kita cari golok dulu pemirsa ya. Ini akan saya praktekkan pemirsa ya, bagaimana cara membuang umbi porang yang sudah terkena penyakit jamur pemirsa ya. Jadi kita iris saja ya pemirsa ya. Kita iris saja umbinya ya, umbi yang sudah terkena penyakitnya saja pemirsa. Ini dia pemirsa ya. Nah, baiklah pemirsa ya, akan saya perlihatkan ya bagaimana cara membuang umbi porang yang sudah terkena penyakit jamur ya. Jadi kita iris bagian yang sudah terpapar oleh jamur fungi pemirsa ya. Nah ini pemirsa ya, ini bisa dilihat pemirsa ya, ini adalah bagian yang sudah terpapar oleh jamur fungi ini ya. Ini pemirsa ya, yang sudah terpapar oleh jamur ini pemirsa ya. Perhatikan pemirsa ini ya, ini sudah terpapar oleh penyakit jamur, sudah mulai membusuk. Tidak sulit pemirsa ya, kita iris saja yang ini pemirsa ya.
kita iris bagian yang sudah terpapar oleh penyakit jamur tadi pemirsa. Kita iris saja ya, kita buang ya pemirsa ya, seperti ini. Tuh, mudah sekali pemirsa ya. Nah, ini perhatikan baik-baik pemirsa ya. Ini adalah obat yang paling ampuh ini pemirsa ya. Obat yang paling ampuh adalah seperti ini. Kita buang bagian yang sudah terpapar oleh penyakit jamur ini, koreng ini pemirsa ya. Nah, seperti ini pemirsa ya. Kita buang seperti ini ya. Kita buang yang sudah terkena atau terpapar oleh jamur saja pemirsa. Seperti ini pemirsa ya. Kita buang yang sudah terpaparnya saja. Setelah itu sisanya ini kita karantina pemirsa. Cara mengkarantinanya ya, kalau kita punya tempat ya kita simpan di tempat yang biasa kita pergunakan untuk melakukan karantina pemirsa ya. Namun apabila kita tidak punya ya dan belum waktunya untuk mengkarantina umbi porang, bisa dengan cara kita tanam kembali ini pemirsa. Bisa dengan cara kita menanamnya kembali, tapi ingat setiap bagian yang sudah terpapar oleh jamur tadi harus benar-benar kita bersihkan dulu ya pemirsa, agar tidak tumbuh lagi ininya penyakitnya pemirsa ya. Nah, ini setelah itu ya kita boleh menanamnya kembali pemirsa. Insya Allah ini lukanya pun akan sembuh ini pemirsa ya, akan seperti biasa kembali, akan ada kulitnya lagi nanti pemirsa. Nah pemirsa, semoga ini bermanfaat ya pemirsa untuk para calon petani porang ya, apabila mendapati tanaman porangnya terkena penyakit jamur seperti ini. Cara yang paling sederhana, cara yang paling sangat dimungkinkan dan mudah dilakukan adalah dengan cara membongkarnya pemirsa ya. Setelah kita bongkar, setelah kita tahu sudah terpapar apa belum umbi porangnya, barulah kita tangani pemirsa ya. Kita buang dulu, kita iris dulu bagian umbi porang yang sudah terpapar penyakit. Kita iris, kita bersihkan ya, kita buang. Setelah itu boleh di karantina sisanya pemirsa ya. Boleh di tempat karantina ataupun boleh juga dengan cara kita menanamnya kembali. Boleh ya pemirsa ya, kita kubur lagi boleh pemirsa. Insya Allah bagian yang tadinya urut bekas terkena rajangan golok ataupun pisau, dia akan sembuh kembali pemirsa, akan berkulit kembali pemirsa ya. Nah pemirsa, semoga ini bermanfaat pemirsa ya, khususnya ya untuk para calon-calon petani lah, biar tidak kebingungan ya. Waduh, ini pohon porang saya, tanaman porang saya kok terkena penyakit ini. Mau beli obat kita nggak tahu obatnya apa kan, seperti itu kira-kira. Ya, cara yang paling sederhana, cara yang sangat mudah kita lakukan adalah dengan cara yang saya lakukan tadi pemirsa ya. Kita bongkar, kita ambil umbinya, apabila sudah terpapar kita iris, kita buang bagian yang sudah terkena penyakit jamurnya seperti ini pemirsa ya. Ini yang sudah saya iris adalah bagian yang tadi sudah terkena penyakit jamur ya. Ini seperti ini contohnya pemirsa ya. Nah, ini setelah seperti ini ya, kalau sudah seperti ini boleh kita tanam lagi, kita kubur lagi pemirsa, biar luka bekas irisan pisau ini sembuh kembali pemirsa ya. Namun apabila pohon porang yang sudah terpapar jamur kita biarkan, biasanya akan busuk pemirsa dan akan habis pemirsa. Makanya cara menanganinya ya seperti yang saya lakukan ini pemirsa. Pemirsa, cukup sekian dulu. Semoga ini bermanfaat dan semoga pemirsa sahabat porang bisa merasa merasa lega lah ya, sedikit lega lah dengan adanya informasi ini. Semoga informasi ini bermanfaat ya pemirsa. Mohon maaf pemirsa apabila ada kata-kata yang belibet dari saya, apabila ada kata-kata yang kurang jelas dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf pemirsa, ambil positifnya saja, buang negatifnya. Salam sukses pemirsa, selamat menjalankan ibadah puasa pemirsa. Semoga kita semua dalam menjalankan ibadah puasa ini diberikan ketenangan batin pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.